Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, saya pernah menyaksikan kisahnya orang-orang muslim yang terpenjara. Di situ juga ada Sayyidina Bilal bin Rabah yang suruh memudahkan mengagungkan orang kafir tersebut, tetapi beliau menolak, termasuk dengan para sahabat yang lainnya. Tapi Sayyidina bin Rabah itu dibayar untuk keluar dari itu dan bebaskan sama orang muslim yang lainnya. Alasan seperti itu. Tapi ada satu keluarga yang di situ ditekan terus untuk menyekutukan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayahnya pun dibunuh, ibunya juga terbunuh. Karena anaknya ini di dalam keadaan lemah, terpaksa orang ini juga mengucapkan menyebutkan Nabi Muhammad SAW. Apakah orang ini juga termasuk murtad dan masih bisa dimaafkan? Karena waktu itu kisahnya terlalu ya. Itu saja mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama saya mau tanya, ada seorang ibu dan anak. Ibu ini semua. Lalu ibunya punya tempat jualan, untuk jualan apa misalnya, tahu ayam, tahu apa. Lalu tempat tersebut dikasihkan sama anak itu sementara bukan diwariskan misalnya. Karena orang tuanya udah tua, artinya ini buat yang ada yang jualan. Lalu saat hari dikasih, tahu berapa ibunya. Lalu kadang-kadang kalau lebaran kan memberi makan, di orang tersebut bilangnya jualannya tuh banyak. Lalu dia tuh ibunya ngambil uang di tempat dasar anaknya tanpa izin. Itu hukumnya sah atau tidak, Bu ya? Sudah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama adalah jika ada seseorang dipaksa untuk mengucapkan kalimat yang mengeluarkan mereka dari Islam, misalnya dipaksa untuk mengucapkan kalimat menyekutukan Allah, bagaimana hukumnya? Misalnya suruh mengakui bahasanya berhala ini adalah Tuhan, atau suruh mengatakan bahasanya tidak ada Tuhan, atau suruh berkata Allah bukan Tuhanku, tapi dipaksa, ancamannya adalah dibunuh. Dan terlihat mau dibunuh. Bagaimana hukumnya yang demikian itu? Maka di dalam kisah para sahabat Nabi SAW ada 3 model orang yang semua adalah orang-orang ahli iman. Jadi dikisahkan yang pertama Sayyidina Bilal bin Rabah bertahan kemudian ditolong sama orang. Ada Sayyidina Yasir dengan istrinya Sayyidah Sumayyah, ibunda dia daripada Ammar, tidak sempat tertolong sampai dibunuh. Sayyidina Ammar sendiri setelah melihat ibundanya meninggal, ayahandanya meninggal, dibunuh, ditombak dari luar perut ibundanya sampai di bawah perut ibundanya, ditombak di depan Sayyidina Ammar bin Yasir. Maka saat itu Ammar keluar dari agama Muhammad. Dia tidak ingin keluar, tapi tahu kalau sampai bertahan Ammar bahkan dibunuh seperti bapaknya, bahkan dibunuh seperti ibunya. Maka Ammar pun mengiyakan, diikuti omongan orang kafir tersebut. Hebohlah, Ammar murtad. Ada lebih dari itu dijawab oleh orang bahwa Allah semakin berlebih iman itu. Dijawab bahwasanya nggak apa-apa asalkan hatinya masih tetap iman. Makanya saat disebutkan dalam hukum bahwasanya jika orang dipaksa untuk mengucapkan kalimat kafir, maka dia tetap dalam keadaan iman. Syaratnya dipaksa, dan kalimat terpaksa ada syaratnya. Ya, dipaksa itu ada syaratnya. Yang pertama adalah yang memaksa itu kuat, lebih kuat dari yang dipaksa. Dipaksa anak kecil, Pak. Ayo, sebutkan Allah, anak kecil. Oh iya, nggak bisa. Paksa yang maksa begitu. Kemudian yang memaksa itu memberikan ancaman yang membahayakan untuk akalnya, untuk jiwanya, untuk amalnya, untuk
ancaman untuk jiwanya khususnya. Kalau ancamannya awas, kalau sebut kepada Allah kalau tidak tak cubit, ya tidak bisa. Ancamannya bunuh. Kedua ancamannya, ancaman. Kemudian orang tersebut mampu untuk mewujudkan ancamannya, bukan main-main. Ya, kalau tidak sudah terbukti tadi bunuh siapa? Bunuh ayahandanya. Maka dia tahu aku dipaksa. Aku dipaksa ini. Yang maksa anak kecil kan bisa. Jadi bisa mewujudkan ancamannya. Dari yang memaksa adalah lebih kuat dari yang dipaksa. Ancaman yang membahayakan. Kemudian dia bisa mewujudkan ancamannya tersebut. Kalau benar-benar tidak dituruti bisa mewujudkan. Maka saat itu apa? Dia boleh mengikutinya. Dan saat itu pun tidak terjadi kekafiran. Sama seorang suami disuruh mencerai istrinya. Cerai istrinya. Padahal kalimat cerai itu apa? Kalimat cerai kalau subuh-subuhnya udah jadi main-mainnya juga ada. Orang dipaksa, kalau cerai istrimu dipaksa dia, maka tidak terjadi perceraian. Asalkan dia memaksa orang hebat, orang yang mampu untuk mewujudkan ancamannya. Jadi dipaksa dan tidak boleh pilih ya. Kalau milih nggak sah, cerai 3, 2 aja deh. Atau dia. Jadi ada paksaan dan maksa kuat, maka itu dilakukan. Tidak sampai dihukum sebagai orang yang kafir sesungguhnya. Tapi ingat, paksaannya itu apa, ancamannya itu mudah diwujudkan. Sebab Sayyidina Ammar kalau masih bertahan, ya akan langsung dibunuh. Sama, kalau kita dipaksa, seandainya kita tidak menurutinya bakal dibunuh juga. Maka saat itu pun kita boleh mengikutinya. Tapi hati kita masih pintar, ikut hati kita dalam keimanan, maka itu adalah termasuk orang yang dimaafkan dan termasuk masih golongan orang yang beriman. Itu bisa Sayyidina Ammar ibn Yasir. Kemudian seorang ibu mengambil, sebenarnya kita mengambil hartanya siapapun tidak diperkenankan. Kita mengambil hartanya siapapun tidak diperkenankan. Termasuk seorang bapak mengambil hartanya anak, memang ada anta wa maluka li abik. Engkau dan hartamu adalah untuk bapakmu. Itu dalam keadaan misalnya bukan dalam keadaan normal. Artinya itu kan nasihat dari anak. Hei anak, kamu jangan pelit-pelit. Hei anak, kamu jangan pelit-pelit. Masa bapakmu lapar tak kau kasih? Padahal kau itu adalah buah daripada bapakmu. Engkau itu adalah digedikan oleh bapakmu. Kau pelit banget. Akan tetapi dalam Islam hak masih dijaga. Sehingga boleh terjadi transaksi antara bapak dengan anak. Cuma nanti masalah hak yang jaga. Pencurian antara bapak dengan anak ini adalah sebagian ulama mengatakan tidak ada hak. Kalau kita mencuri ada potong tangan. Tapi urusan bapak dan anak ada urusan takdir saja, dihukum saja. Sebagian ulama mengatakan semacam itu. Jadi tetap tidak diperkenankan ibu mengambil miliknya anak seenaknya. Ya, kenapa harus ambil seenaknya? Ya boleh. Karena miliknya anak sudah diserahkan anak, ya miliknya anak. Dan itu haknya anak. Seorang ibu tidak boleh ambil seenaknya. Ya kalau ibunya benar, ibunya nggak benar, anak hancur semuanya rusak. Jadi sebab permusuhan juga. Jadi hak itu dijaga. Selagi ibu sudah mengizinkan anaknya untuk berdagang di situ, artinya itu berkiprah dalam ekonomi. Berkiprah terus. Kalau anak memberi, ya sebaiknya semestinya anak memberi, masa sama ibunya beli. Rupanya ibunya kurang, kalau kita ngomong saja. Tapi jangan sampai ambil dengan tidak diizin. Kemudian mungkin saja itu bukan miliknya sang anak itu sendiri. Karena urusan barang dagangan kan, bisa saja barang titipan. Nah, kalau diambil, duitnya adalah duit dagangan, mau dikembalikan, mau diambil, kalau haram. Jadi tetap tidak diperkenankan bu, karena anak ibu anak. Jadi ini antara malu kali abik ini kalau kamu dan kamu adalah milik orang tuamu, ambil seorang tuanya. Tidak begitu. Itu adalah di dalam hukumannya. Dan disebutkan para ulama, kalau terjadi pencurian dari seorang bapak kepada anaknya, apakah boleh nanti dipotong tangannya? Apakah boleh nanti dipotong tangannya? Ini adalah diperdebatkan para ulama. Di antaranya apa? Tidak boleh seorang anak menjadi sebab yang menyakitkan orang tua sampai dipotong tangannya. Tapi nanti adalah urusan takzir ditegakkan agar tidak jadi bicara lagi. Maka ditolak masalah hadnya hadil kotor. Ini pembahasan sebagian para ulama. Bukan hadis tersebut menunjukkan bahwasanya seorang bapak boleh ngambil seenaknya miliknya sang anak. Cuma yang menjadi masalah, kalau ada anak sampai bapaknya butuh bukan nasi, itu anak pelit kurang ajar. Gak punya bukti, gak punya hati,
Sampai ibunya kekurangan, anaknya kaya raya cukup, ibunya kekurangan, bahwa ini neraka ini. Alhamdulillah, Allah alam bisawab. Agak silakan ya, coba umumnya harus ini. Sambil nami ya. Sambil pertanyaan, sambil bicara, silakan dikit sampaikan. Ini ada yang bertanya, punya emas 200 gram lebih, tapi tiap hari pakai bergantian. Wajib zakat tidak? Enggak. Itu belum terlalu banyak, ya, karena masih 200 gram. Itu belum dianggap sebagai berlebihan. Ada yang mengatakan berlebihan itu sampai berapa sih? Sampai 5 kali disok, ada yang mengatakan. Intinya ibu, kalau ibu punya harta perhiasan, selagi ibu belinya adalah untuk dipakai, apalagi masih jumlah sebegini ini, maka itu tidak wajib dizakati. Nah, tapi jangan beli sedekah ya, emasnya punya kolam 2 on kan ini kan? 200 gram berapa? 2 on, insya Allah. Kalau dipakai semuanya kayaknya sudah agak benar tuh. Ya, gantian ya, tidak wajib dizakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue jika ada seseorang yang sudah punya harta lebih untuk dia bisa melaksanakan ibadah haji, lalu hartanya digunakan terlebih dahulu untuk membangunkan rumah untuk anaknya, dikarenakan mungkin anaknya belum punya rumah begitu ya. Apakah dia sudah jatuh kewajiban dan hukumnya dosa karena dia telah mendahulukan urusan dengan Allah dengan memberikan rumah kepada anaknya begitu ya. Kalau untuk menghindari fitnah agar jangan sampai dia berangkat ibadah haji tapi anaknya belum punya rumah gitu ya. Itu bagaimana hukumnya. Terus yang kedua ya, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama ini. Dengan tadi kita baca hadis umirna biqatlana hatta tasyhadu itu ya. Kita diperintahkan untuk memerangi orang-orang manusia sampai mereka itu mau bersyahadat. Artinya, dan kalau kita lihat dari sejarah, ada Rasulullah pernah mengirim surat kepada negeri-negeri raja-raja di negeri-negeri kafir ya, begitu dilanjut oleh para sahabat. Dan jika mereka tidak mau masuk dalam Islam, kita akan diperangi kecuali jika mereka membayar jizyah ya. Nah ini apakah termasuk tidak melanggar la ikraha fiddin tadi ya, tidak ada paksaan di dalam agama itu efeknya mana? Yang pertama adalah tentang seorang yang sudah punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi kita lihat bahwa jika seseorang itu tidak mempunyai apapun, maka baginya tidak wajib haji, dan tidak wajib baginya untuk mencari uang untuk naik haji. Harus pahami. Jadi tidak wajib bagi kita untuk mengumpulin duit untuk naik haji, itu tidak wajib. Beda kalau kita mencari uang untuk nafkah, wajib. Bapak wajib cari uang untuk nafkah, tapi bapak tidak wajib cari uang untuk naik. Harus pahami dulu ini. Artinya bagaimana kapan saya naik haji? Kalau tiba-tiba bapak kaya, lalu wajib naik haji. Jadi nggak punya kewajiban kita mengumpulin duit untuk naik haji. Dan siapapun yang sudah pernah kaya, artinya dari nafkah wajibnya, kalau nafkah tidak wajib kan itu. Nafkah wajib adalah semua orang yang di bawah naungannya, itu di bawah naungannya, anak yang dipungutnya, anak yang diambilnya, di bawah naungannya, maka ini wajib diberi nafkah. Maka yang dikatakan lebih adalah sesuatu yang lebih dari yang dinafkahi. Kalau seseorang yang dinafkahi sudah cukup, ada uang lebih untuk naik haji, maka dia sudah wajib haji. Kalau ternyata mati belum haji, potong dari harta warisnya yang digajikan dahulu. Nah ini. Kemudian, kalau dia misalnya sudah wajib haji, tapi tidak langsung haji, ada anaknya yang sudah keluar ya. Anaknya sudah menikah dan seterusnya. Dia punya tanggung jawab sama suaminya. Suaminya punya tanggung jawab. Cuma kasihan dia sudah saya bangunkan rumah. Bagaimana hukumnya? Hukumnya bukan sesuatu yang terlarang. Kenapa? Sebab yang namanya haji tidak spontan tahun itu. Boleh tahun berikutnya. Boleh tahun berikutnya. Sebab haji itu halal fur. Orang wajib haji tidak halal fur. Tapi boleh harus ada azam. Cuma di saat dia membangun rumah tersebut harus ada gambaran dong. Tabungannya insya Allah nanti berikutnya. Akan tetapi kalau seseorang sudah mati, dulu pernah kaya kayak begitu, maka harta warisannya tidak boleh langsung dibagi dulu, kecuali dipotong untuk haji. Jadi misalnya kita menunda, Anda sudah wajib haji,
Kalau menunda tahun berikutnya adalah boleh dalam Islam. Karena haji itu adalah tarohi. Wajibnya haji adalah tarohi. Yang haram adalah tidak azam, tidak berniat, tidak bermaksud saya nggak pengen haji, itu nggak benar. Saya tidak mau haji. Harus ada keinginan. Kapan waktunya terserah. Kalau tidak tahun depan, tahun berikutnya. Kalau menurut mazhab kita Imam Syafi'i dan jumhur ulama bahwasanya haji itu wajib tapi tidak langsung tahun ini. Kapan itu? Sudah tahun berikutnya boleh. Asalkan dalam dugaan kita masih mampu. Adapun kalau tiba-tiba mati sewaktu-waktu karena ini salah jadi perkenankan untuk ditunda juga tidak dosa. Cuma resikonya kalau orang sudah pernah wajib haji kok belum haji, maka nanti dilanjutkan hajinya dengan diambilkan dari harta warisannya, itu saja. Jadi boleh yang demikian itu. Cuma jangan terlalu berlebihan. Jangan sampai syarat haji itu rukun Islam itu jadi tambah. Beli mobil dulu misalnya, bangun rumah yang gede dulu. Subhanallah. Kita bilang ibadah haji adalah wajib ya bagi orang yang mampu. Selagi Anda sudah cukup misalnya. Kadang orang cukup ini tidak harus punya mobil ya. Lalu dia kesibukannya hanya di pasar dekat saja. Tidak perlu pakai mobil. Cuma sekarang itu kan zamannya zaman rusak, angan-angannya macam-macam, parkirnya mobil dulu. Rumah berapa? Macam-macam. Musibah. Ada orang itu sudah cukup, sangat kaya, dia pun tidak punya mobil. Karena apa? Dia punya anak dulu, dia bisa mandiri sana sini. Dia tidak punya apa, punya sepeda ekor, punya tabungan, ada mungkin 100 juta. Mau beli mobil, ada perlu di mobil. Mobil saya nggak bisa, daripada tambah sopir repot. Ada naik angkot saja cukup, banyak orang begitu. Ya cukup naik angkot, naik angkot. Berarti lebihnya adalah haji. Tidak usah, berarti saya harus pakai mobil nanti. Plus sopirnya berapa? Nggak haji nanti. Nggak begitu caranya ya. Jadi maksudnya adalah selagi keluarganya sudah cukup ala kadarnya wajar, maka sisanya itu yang dihitung untuk naik haji. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa naik haji. La ikraha fiddin. Baik. Tidak pernah ada kisah semacam itu. Yang ada adalah himbauan dari Nabi SAW untuk masuk Islam. Jizyah itu kapan ditegakkan? Di saat terjadi pertentangan. Karena apa? Jizyah itu adalah di saat ada satu masyarakat yang sudah berbaur dengan kaum muslimin. Ini bab jizyah. Ini adalah isu palsu itu kalau Islam tiba-tiba, kau bayar roti, orang tidak ada urusan apa harus bayar roti, tidak ada itu semuanya. Kalau masuk Islam atau bayar roti, tidak ada. Tapi jizyah yang ada dalam Islam itu adalah sebagai kewajiban dalam bernegara, karena dia itu masuk komunitas kaum muslimin, termasuk di dalam ini masyarakat. Kalau negara yang negara Islam, di situ ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, maka wajib mereka bayar jizyah. Kenapa wajib bayar jizyah? Karena ini kewajiban mereka bernegara, karena dia tidak wajib zakat. Dan yang namanya jizyah itu lebih ringan dari yang namanya zakat. Kalau umat Islam disuruh bayar apa? Zakat. Karena apa? Untuk berdirinya negeri kan dengan pembiayaan ini. Makanya kalau orang memandang Islam dengan biji, itu benar-benar ketemu biji benar. Akhirnya, memang dia matanya yang biji, tetap saja biji. Tapi kalau Islam itu sebetulnya kewajiban beban-beban seperti itu untuk orang kafir yang hidup bersama kita, karena mereka juga menggunakan fasilitas negeri. Jalan pakai, bangku pakai, semuanya pakai. Kalau dia yang ganggu agama negara Islam juga melindungi, ini kan perlu pembiayaan. Tentu tidak adil kalau dibebankan kepada orang Islam saja. Orang Islam dibebani yang namanya apa? Zakat. Nah, akan tapi orang kafir dibebani namanya apa? Jizyah. Cuma bedanya zakat dengan jizyah itu beda. Kalau zakat itu tidak ada yang boleh membatalkan. Tetap lebih ringan jizyah, ini loh yang tidak pernah dibaca oleh orang kafir. Kalau Anda sudah wajib zakat, kalau saya imamnya, saya khalifah, misalnya, Anda sudah wajib zakat, saya tidak bisa berkata, Pak, kau tidak usah bayar zakat. Nggak boleh, karena urusannya dengan Allah. Tapi kalau ada seorang kafir wajib bayar jizyah, saya pandang, kelihatannya dia perlu dikasih tolerir sedikit, karena dia orang berpengaruh dan dia punya perjuangan banyak kepada umat Islam. Sudah apa? Jizyah separuh saja boleh, bahkan mungkin saya sebagai khalifah mengatakan kau tidak usah bayar jizyah. Nah, jadi yang namanya jizyah tetap lebih ringan daripada zakat.
Ini cuma mereka tuh mandang biji, wah ini aku penting dan sebagainya, nggak begitu. Jadi karena mereka juga bergabung berbaur dengan kaum muslimin, maka mereka punya kewajiban untuk membela negara, kewajiban untuk mengganti fasilitas dan pembiayaan untuk melindungi mereka. Maka itu ada namanya jizyah. Umat Islam dengan zakat. Inilah cuma di luar Islam sama ada biji luar biasa. Sekarang ada web-web situs-situs yang berdagang Islam. Dan itu orang fitnah. Ya. Kalau orang kerjanya fitnah akan dihancurkan oleh Allah di dalam rumahnya sendiri. Ini ada waktu baik, makanya jangan suka membawa fitnah. Bukan fitnah urusan agama, fitnah orang lain, fitnah orang. Ada lagi fitnah orang-orang soleh. Tetangganya yang baik fitnah akan dihancurkan di dalam rumahnya sendiri. Makanya jangan suka nukil omongan, dia begini loh ya, katanya begini, gak pernah lihat sendiri. Kalau melihat pun gak perlu cerita ke orang. Apalagi fitnah besar urusan agama, akan dihancurkan di dalam rumahnya. Dan hancurnya nanti di akhirat lebih ngeri lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi kalau kita umir itu al-muqatilan nasa tadi, itu kan di dalam peperangan. Ini sudah dijelaskan di awal mukhatimah bahwa di dalam peperangan itu kita diperkenankan. Oh, dulu kita disuruh. Kalau mereka merangimu, maka perangi mereka. Itu perintah dalam Islam. Sampai kapan ya Rasulullah? Mereka akan kami perangi sampai asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau lagi kurang dalam keadaan normal, tidak boleh tiba-tiba datang orang Kristen masuk Islam kok, nggak bisa. Kalau kita membawa kepada Islam, kita tanda-tanda kebenaran Islam, akidah Islam begini, maka mereka setelah itu apa? Ada keinginan. Kalau tidak mau ya sudah. Selagi mereka tidak mau ya sudah, kalau dipaksa. Kalau mereka lapar tetap kita kasih makan, sakit kita obati, bertetangga yang baik, sapa-sapaan. Kalau mereka ketakutan kita temani dan seterusnya. Wajar. Karena Islam bukan ngajak perang. Gitu saja Allah. Ada satu lagi pertanyaan. Saya saudara kuliah di Jakarta, ditawari beasiswa untuk berangkat ke Iran. Kalau sekolahnya pasti bukan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu langsung sekolah ditolak. Tapi kalau sekolahnya di sana ada Ahlussunnah wal Jamaah, ya bisa Ahlussunnah wal Jamaah yang benar tentunya, kalau Ahlussunnah wal Jamaah palsu banyak. Jadi di tempat-tempat termasuk di Bahrain sana juga ada bukan Ahlussunnah wal Jamaah, ada. Sekarang perlu dicek sekolahnya kayak apa, siapa gurunya, orangnya siapa. Jangan udah terima beasiswa, rugi anak kita itu mahal Bapak Ibu. Jangan gara-gara dapat beasiswa langsung diterima, tak taunya anaknya hilang. Mahal, anak-anak santri kita juga mahal. Kita punya guru Habib Hasan bin Ahmad Bahrul, itu bukan kurang-kurang dapat beasiswa, karena beliau komunikasinya baik dengan banyak orang, sehingga selalu saja dapat beasiswa. Tapi beliau berprinsip, santri itu mahal. Artinya iman akidahnya itu mahal. Tidak akan saya kirim kecuali selamat akidahnya. Sekarang ada beberapa sekolahan yang mulai masyhur saat ini. Bisa mengeluarkan anak-anak SMA. Wah, ada beasiswa ke sana kemari. Langsung kirim. Lalu hancurkan menjadi musuh umat ini. Ada. Di kiri kanan tempat kita ada. Di beberapa tempat ada sekolah. Padahal di sekolah itu sendiri tidak mencetak ulama, tidak. Bukan seperti pesantren-pesantren yang selama ini kita sebut sebagai pesantren yang keluarkan ulama, seperti Langitan, Lirboyo. Bukan hanya pesantren baru. Hanya di situ ada namanya SMA, ada pondoknya. Keluar dari situ pun belum bisa. Nah, makanya alhamdulillah dia lulusan pondok begitu saja. Sedikit punya ilmu bahasa Arab, mengerti bahasa Inggris. Akhirnya apa? Dikirim beasiswa kemana? Dapatkan beasiswa dari mana-mana, tapi gurunya tidak seleksi. Tidak mikir sana itu belajar apa. Dia lama kemudian pulang kalau macam-macam akidahnya. Subhanallah, ternyata Tuhan racun untuk meracuni bangsa ini. Makanya kita punya guru Habib Hasan bin Ahmad Bahrul, hati-hati. Pernah suatu ketika tahun berapa itu? Tahun 94 atau 90 berapa ya? 94 atau 93 itu dapat beasiswa. Rupanya beasiswa itu adalah dari satu universitas yang tidak mengajarkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang benar. Cuma paling tidak kita bisa mengambil bahasa Arab atau apa begitu. Cuma kenapa berkata?
Kalau nanti saya sudah punya apartemen khusus, saya buat pondok baru di situ, ente kuliah pulang pergi, baru saya kirim ke Bali. Dijaga. Sehingga beliau kalau mengirim anak keluar negeri itu datang dulu beliau kayak apa tempatnya, ininya kayak apa, dijaga oleh beliau. Jadi kita pun juga demikian, gak akan kirim semua anak-anak kita ke tempat-tempat yang kita tidak jelas. Karena mahalnya kita harus akidahnya sesat, naudzubillah, kita menyesatkan anak. Makanya yang mendirikan sekolah, apalagi di situ ada tahfidul Quran, hati-hati. Sebab tahfidul Quran itu kunci paling besar. Gampang mudah dapat beasiswa kalau sekolah ada tahfidul Qurannya, kemudian ada pendidikan bahasa Arabnya sedikit, ada bahasa Arab sama menghafal Quran. Ini ditawarkan cepat dapat beasiswa. Hati-hati itu, malah nanti beasiswanya nanti nggak jelas, akidahnya pulang menjadi perusak negeri ini. Jadi ini banyak di sekolah-sekolah. Kita tidak usah menyebut satu persatu, akan tapi ini kaidah umum. Jadi yang punya sekolah SMA ada pondoknya, aliyah ada pondoknya. Kalau dapat beasiswa tolong diseleksi, akan dikirim kemana anak kita. Jangan tentang beasiswa langsung kita terima, nggak bisa. Nggak bisa. Justru pendidikan umum murni lebih aman. Pendidikan umum murni lebih aman. Gak ada sangkut pautnya dengan agama, teknik, apalagi pokoknya kayak begitu itu lebih aman. Karena Pak dari racuni dengan akidah. Yang penting dasarnya punya sholat, punya ini jaga ya, insya Allah selamat. Tapi kalau sudah kerancuan akidah ini naudzubillah, makanya jangan main-main ya, biar mendapat beasiswa nggak mau. Lagi akidahnya tidak benar, saya tidak akan kirim anak saya ke tempat tersebut. Anak kita itu mahal, ya, jangan main-main urusan dunia itu. Bagi dia termasuk wasiat dia. Mending sekolah di kampung sendiri akidahnya selamat. Jadi pengusaha saja, jadi dagang saja daripada jadi ustaz tapi keblinger menjerumuskan akidahnya sesat.